Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa setiap tetesan hujan yang turun ke bumi adalah salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bumi beserta isi di dalamnya. Jika hujan tidak turun, bumi ini tidak akan dilanda kekeringan. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika bumi dilanda kekeringan? Atau bagaimana jika datang saat dimana hujan tidak lagi turun? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 17. Hal ini membuktikan bahwa sains mengenai manfaat air bagi bumi beserta isinya dan bagaimana hal tersebut benar adanya. Allah sudah terlebih dahulu menjelaskan dalam Al-Quran Al-Hadid ayat 17. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Dari ayat tersebut terdapat beberapa penafsiran, di antaranya dari tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab yang isinya Allah akan selalu menyuburkan dan menyiapkan tanah untuk ditumbuhi tanaman dengan menurunkan hujan di bagian yang kering. Dia telah menjelaskan ayat-ayat dan memberi permisalan-permisalan kepada kalian, orang mukmin, agar kalian memikirkannya. Kemudian hati kalian menjadi khusyuk menyebut nama Allah. Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki penafsiran, yaitu pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia yang menghidupkan bumi sesudah mati, sebagaimana menghidupkan dan menyuburkan tanah yang gersang, membantu dengan hujan yang lebat. Demikianlah Allah telah menjelaskan agar manusia itu dapat memikirkan dan mempergunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi bumi jika dilanda kekeringan, mulai dari tanah yang tandus sehingga tidak bisa ditanami tanaman. Keringnya sumber-sumber mata air yang berperan penting sebagai penyedia air tidak hanya bagi manusia, bahkan bagi seluruh makhluk. Pohon-pohon mulai layu dan rusaknya habitat bagi hewan-hewan. Hal ini dapat menyebabkan bumi dilanda kelaparan karena tanaman pun tidak bisa tumbuh, dan akhirnya secara perlahan menyebabkan kematian makhluk di bumi, juga menyebabkan dehidrasi. Kondisi tubuh yang dehidrasi sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. Salah satunya dapat menyebabkan kematian, mengingat air memang menjadi kebutuhan yang penting untuk bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan Maha Segalanya. Apa yang dikehendakinya untuk terjadi, pasti akan terjadi. Dengan adanya musibah kekeringan ini, Allah tidak diam saja. Hal ini terlihat dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan dari langit untuk menghidupkan kembali kehidupan di bumi beserta isinya ini. Hal ini ditandai dengan munculnya awan mendung yang berwarna gelap yang dilihat dari tertutupnya matahari saat siang hari. Dengan awan-awan gelap tersebut, kemudian suhu udara menjadi lebih dingin dan lembab sampai tetesan-tetesan air hujan turun ke bumi. Peristiwa ini berkaitan dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi, وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Tafsir dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang telah mengirimkan angin-angin yang baik dengan membawa kabar gembira akan datangnya hujan yang Ia sebarkan dengan izin Allah, sehingga makhluk-makhluk akan merasakan kegembiraan terhadap rahmat Allah. Hingga apabila angin itu telah menghimpun awan yang syarat dengan air hujan
Allah menyiramnya dengan air hujan tersebut supaya bisa menghidupkan daerah yang tanahnya telah tandus dan telah mengering. Begitu juga pepohonan dan tanaman-tanamannya yang telah layu bahkan mati. Maka dengan itu Allah menurunkan air hujan dan rerumputan, pepohonan, dan tanaman-tanaman. Setelah itu pohon-pohon kembali dipenuhi oleh berbagai macam buah-buahan. Air yang turun dari langit membasahi seluruh bagian-bagian bumi ini dan memberikan banyak sekali perubahan keadaan di bumi ini. Kita bisa melihat keadaan tanah yang tadinya tandus dan kering, bahkan sampai menimbulkan tertakan, kini menjadi basah dan subur kembali. Hal ini tentu memberikan manfaat baik bagi semua makhluk hidup, khususnya para petani. Mereka bisa kembali menanam tanaman seperti padi dan tumbuhan lainnya, di mana tumbuhan atau tanaman merupakan salah satu sumber makanan untuk manusia dan hewan. Jika tumbuhan mati, maka manusia dan hewan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Proses pengangkutan air dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air dalam tanah yang diserap oleh rambut akar. Air dan mineral tanah memasuki tumbuhan lalu epidermis akar, melintasi korteks akar, dan masuk ke dalam stele. Dari stele, air dan mineral melalui silem pada batang, kemudian air tiba di daun sampai pada dahan tertinggi. Daun-daun yang tumbuh ini mengandung stomata yang digunakan untuk proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Oleh karena itu, peran air dan matahari di sini harus seimbang. Jika terlalu panas dan tidak ada air, maka tumbuhan akan mati. Dan jika tidak ada matahari dan terlalu banyak air, maka tumbuhan akan busuk karena kandungan air yang berlebih. Maka bisa dilihat di sini peran air yang salah satunya berasal dari hujan dan juga peran matahari sangat penting untuk kehidupan manusia. Dilihat dari sisi mata air yang dimana-mana kering, namun kini terpenuhi kembali karena turunnya hujan. Hujan yang turun juga membuat sungai-sungai, danau, dan sumber air lainnya bisa terisi kembali dengan air, di mana air ini digunakan untuk mengairi sawah para petani dan juga untuk menggerakkan turbin atau generator air. Hujan juga menjadi penyelamat bagi hewan-hewan yang kehausan akibat kurangnya air untuk minum, tetapi kini bisa minum kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bisa hidup lagi menjalani kehidupannya. Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi yang tergambarkan, bagaimana hujan bisa menghidupkan kembali kehidupan di bumi ini yang sebelumnya mati akibat tidak adanya air yang menjadi sumber kehidupan. Kini karena turunnya hujan, kekeringan itu bisa tergantikan dengan adanya kehidupan yang bagaimana semestinya. Tanaman kembali tumbuh, hewan-hewan hidup normal kembali, tanah-tanah menjadi subur, manusia bisa menjalankan kehidupannya lagi, para petani bisa menanam tanamannya, dan berbagai kehidupan lainnya. Hal ini menandakan seberapa pentingnya air bagi makhluk hidup. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu diragukan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, dan seharusnya kita sebagai manusia harus bersyukur atas segala nikmatnya. Kesimpulan dari Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 17 adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hujan ke bumi dan isinya sebagai penyelamat saat kekeringan. Setiap tetesan air yang turun adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada makhluk hidup di bumi. Bisa kita bayangkan bagaimana jika hujan tidak turun. Maka dari itu, alangkah seharusnya kita sebagai manusia selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bahkan lupa akan kenikmatan tersebut. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.